Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat, saya juga sehat, amin. Baik bos-bosku semua, kali ini saya mau menyampaikan pada bos-bosku semua, teman-teman semua, dan dulur-dulur semua soal cara menurunkan indukan burung yang kegemukan sesuai permintaan dari Om Roni Irawan. Jadi Om Roni Irawan meminta dibikinin konten cara mengatasi indukan kegemukan, Mas. Soalnya burung jalak putih saya belum kunjung nelur. Nah, ini seperti ini nih. Jadi Mas Roni Irawan. Ya, Mas Roni Irawan. Mudah-mudahan Mas Roni juga ikut menyaksikan video ini. Baik, sebenarnya saya sering menyampaikan bagaimana cara menurunkan burung lemak. Burung lemak ya, termasuk burung kegemukan itu burung lemak, teman-teman. Jadi cara nurunnya gimana saya pernah menyampaikan, akan tetapi di kesempatan kali ini akan saya sampaikan kembali. Namun sebelum lanjut saya menyampaikannya, terlebih dahulu subscribe, like, dan komen. Dan nanti jika videonya terasa bermanfaat, bagikan ke teman-teman semua. Baik, ini teman-teman, ini mau saya sampaikan dulu bagaimana caranya ya. Nanti lalu di belakangan video nanti saya jelaskan soal pengalaman saya, karena pertanyaan Mas Roni ini sedikit apa ya, membingungkan saya, karena kegemukan tapi nggak kunjung nelur gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti saya jelasin sesuai pengalaman saya di belakang video nanti. Jadi cara nurunnya, cabut atau diambil burungnya itu dari kandang tangkar, lalu dijemur paling tidak sampai 2 minggu. Jadi penjemurannya itu kalau siang hari, jangan pagi. Jadi di atas jam 11 lah. Itu cara nurunin burung kegemukan atau burung lemah. Itu cara satu dan cara yang pernah saya praktekkan gitu teman-teman. Saya minta maaf ya bos-bos semua kalau sebagian belum sempat baca, dan misalnya sudah baca belum sempat balas. Tapi yang belum saya balas itu bukan saya nggak mau. Pertama, saya pasti sudah pernah bikinin videonya, satu. Terus kedua, kalau pertanyaan soal harga saya nggak mau. Orang saya juga sudah bikin kontennya, dan saya juga udah ngomong sama teman-teman, kalau saya bikin konten soal harga burung gimana, kata teman-teman ya asal bisa jaga pertemanan saja, jadi nggak ngawur gitu loh. Takutnya memang si orang jualan bebas, tapi kita gimana ya, untuk jaga hubungan sama temen itu, kalau harga memang saya nggak asal menyampaikan. Karena apa teman-teman, toh selama ini saya walaupun menyampaikan harga, seandainya dipesan saya juga nggak bisa kirim karena belum pernah ngalamin. Ya mungkin bisa kalau mau, cuman saya nggak mau resikonya. Toh di sini sudah ada yang ngambilin atau yang ngumpulin burung-burung hasil terakan saya di sini. Kalau misalnya seandainya saya mau niat jual gitu loh, tapi saya jarang jual teman-teman, karena saya tetap nambah kandang begitu kalau misalnya banyak. Dan kalau misalnya saya punya duit buat beli pakan, itu jarang sekali saya jual, kecuali saya kepepet nggak punya duit terus pakan habis, nah itu biasanya suka jual gitu. Oh ya, kembali lagi soal burung kegemukan dan bagaimana caranya. Itu cara satu ya tadi, dijemur. Jemurnya di atas jam 11. Mau berapa lama silahkan, diperhatikan peliharaannya masing-masing. Jadi kemampuan burung itu tahan panas seperti apa. Tuh, sambil pakannya dijatah. Jadi misalnya sehari cuman saya kasih segini itu, pur aja, yang lainnya nggak usah. Mending pur aja tapi dikit aja, atau kalau mau EF aja, purnya nggak usah, misalnya jangkrik saja. Itu dijatah, yang penting burung itu bisa hidup gitu. Itu yang pertama. Kalau
cara menurunin kegemukan atau cara menurunin lemak burung. Banyak cara teman-teman, cuman saya selalu pakai cara saya ini karena saya sudah sering saya sampaikan kalau saya itu nggak pernah pakai suplemen yang menurunkan lemak atau misalnya menaikkan birahi, menurunkan birahi. Saya jarang sekali pakai suplemen atau obat-obatan. Saya selalu pakai cara-cara yang alami begitu. Tapi kalau seandainya teman-teman mau pakai, juga ada di warung-warung toko pakan itu ada cara nurunin gemuk apa, cara menurunkan birahi apa, cara menaikkan birahi gimana, itu ada bos-bosku, beli di toko-toko pakan burung itu ada. Kalau misalnya nggak mau nyabut dari kandang tangkar, ya paling pakai seperti itu, obat-obatan gitu yang bisa nurunin lemak atau nurunin kegemukan, terus pakan dijatah itu. Tapi kalau yang pakai cara saya yaitu yang sering saya lakukan gitu, jadi cabut burungnya dari kandang lalu dijemur paling enggak 2 minggu gitu. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya cuma begitu saja kalau saya cara ngelakuin. Sebenarnya menurut pengalaman saya loh ini, burung kegemukan itu harusnya mudah nelur itu. Tapi ini Mas Roni menyampaikan dan meminta dibikinin konten cara menurunkan kegemukan itu gimana. Katanya di sana itu enggak nelur, tapi Mas Roni meyakini itu kegemukan. Itu. Jadi saya sendiri agak gimana ya. Sepengalaman saya sih kalau burung kegemukan itu nelur. Telur pakan itu namanya. Mau itu burung ada pasangan atau tidak, kalau kegemukan lemak itu pasti nelur. Namanya telur pakan. Itu kalau betina itu kalau kegemukan pasti nelur, pasti itu. Ya, setahu saya teman-teman, saya melihara sampai hari ini seperti itu. Biar sendiri nggak dapat jantannya, itu kalau kegemukan nelur. Makanya saya agak bingung tentang yang ditanyakan Mas Roni ini. Cuman nggak apa-apa, Mas Roni minta dibikinin konten cara nurunin kegemukan atau nurunin lemak ya. Cara saya seperti itu Mas Roni. Coba diperhatikan lagi itu burung bener-bener kegemukan atau gimana. Memang banyak keluhan dari teman-teman kita yang mau memulai ternak burung itu begitu. Misalnya kayak saya tadi sempat baca juga, cuman saya juga sempat balas. Misalnya, Mas, burung saya beli indukan sudah 1 bulan atau sudah 2 bulan kok masih belum nelur, gimana solusinya? Itu ribet mau ngejawabnya teman-teman. Jadi nanti saya kasih solusi-solusi ini gitu. Ternyata indukannya memang bermasalah, itu satu. Saya nggak ngejelekin yang jual loh ya, cuman kan indukan itu walaupun di tempat yang jual itu bagus, pindah tempat suka jelek, suka rubah gitu loh. Jadi kan saya sering menyampaikan sama teman-teman, kalau mau ngawalin, kalau bisa itu jangan yang indukan kalau mau beli. Kalau yang sudah jodoh monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang indukan, menurut logika saya sih, kalau gua orang memang usahanya di bidang jual beli burung gitu ya, jual indukan kalau menurut saya sayang. Karena indukan, apalagi kalau indukan itu bagus, itu kan ladang penghasilan, bisa kita harapkan tiap bulannya. Kok dijual gitu loh. Itu kan kalau saya sendiri sih sampai hari ini belum pernah beli indukan itu, karena logika saya seperti itu. Jadi kalau beli itu kalau mau ngawalin ya, kalau misalnya ini saya loh ya, saya dulu beli dari anakan semenjak makan pur kering itu, jadi sekitar umur 3 bulanan lah itu beli kayak gitu. Juga jenis kelaminnya itu juga belum bisa diyakini 100%, cuman prediksi ada gitu loh. Jadi saya beli sekaligus 5 pasang gitu. Jadi nanti sekitar melihara sekitar 6 bulanan atau 5 bulan itu sudah kadang ada sudah yang produk.
Terus kalau caranya mau misain yang jodoh seperti apa atau kreasi seperti apa, saya pernah bikin videonya. Toh nanti misalnya kita beli 5 pasang, ternyata itu jenis kelaminnya itu ada yang satu jenis, misalnya yang jantannya dapat 6 ekor, yang betinanya dapat 4 ekor atau sebaliknya begitulah. Jadi banyak yang satu jenis sebelah. Itu gampang ditukar sama ya di tempat yang beli itu, atau kita cari tambah kalau misalnya kita punya uang gitu. Jadi sisa berapa nanti yang belum jodoh kita beli lagi gitu. Jadi agak mudah kalau begitu bos-bosku. Dan itu kalau cara ngejodohnya seperti itu, jika nanti sudah jodoh umurnya sudah di atas 9 bulan kok nggak nelur-nelur, padahal di dalam kandang tangkar sudah 1 bulanan lah. Itu misalnya dulur-dulur dan teman-teman itu tanya, kok kenapa ini belum nelur, padahal ini indukan masih muda, jodohnya sendiri, umur sudah 9 bulan, sudah 1 bulan di dalam kandang tangkar kok belum nelur. Nah, saya mudah untuk nyari solusinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman tanya soal indukan, saya beli indukan di tempat saya sudah 1 bulan 2 bulan kok nggak nelur, indukannya seperti apa dulu. Nanti indukan kalau memang sudah sangat tua itu menurut saya nggak layak produksi itu teman-teman. Jadi nanti saya kasih solusi kayak apa juga belum tentu bisa. Yang burung produksinya layak dan bagus aja pindah tempat itu bisa bermasalah kalau burungnya itu mentalnya nggak bener-bener mental baja gitu loh. Makanya kalau memang ada teman kita yang beli indukan dan percaya sama yang jual bahwa indukan itu masih bagus, syukur-syukur teman-teman ini tahu sendiri itu indukan masih muda dan produksinya bagus, terus teman-teman beli. Setelah di tempat teman-teman ini udah lama nggak produk, nah itu pasti ada masalah perawatan atau tempat. Maksudnya tempat itu ya masalah kenyamanan si burung itu, atau perawatan ya dari segi kandang yang mungkin ada gangguan apa, atau air harusnya diganti terus, air mandi, air minum, pakannya juga dimanjain. Yang namanya pindah tempat itu harus kita itu membuat indukan yang kita beli itu harusnya itu kita bikin lebih senang dari tempat yang semula, atau minimal sama perawatan kita sama di tempat yang lama itu, minimal itu ya teman-teman. Jangan sampai rubahnya itu rubah makin berkurang gitu loh. Nah itu caranya seperti itu. Lalu ya itu diperhatiin burungnya itu sukanya apa, misalnya ya sarangnya ya pakannya itu kita perhatiin. Yang suka kita jor terus selama baru di tempat saya di tempat kita itu baru gitu loh, itu digituin. Nah oh ya itu Mas Roni, jadi jawaban saya menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau burung kegemukan cara nurunnya saya seperti itu, dijemur di siang bolong minimal di atas jam 11. Untuk berapa lamanya perhatiin sendiri burungnya kemampuannya sampai di mana. Kalau saya rata-rata sih 30 menit. Rata-rata saya seperti itu kalau jemur 30 menit selama 2 minggu. Tuh. Sebelum masukin pun misalnya dapat 2 minggu nih, mau kita masukin ke kandang tangkar lagi, kita akan megang. Kita pegang itu masih kegemukan enggak gitu. Tapi saran saya untuk Mas Roni, coba diperhatikan lagi. Karena kalau burung kegemukan itu harusnya nelor. Itu Mas Roni, setahu saya lo ya, kalau kegemukan itu walaupun nggak kawin tetap nelor, tapi nanti telurnya itu yang namanya telur zong gitu. Zong, kopior, kopong itu dianggap sama padahal beda gitu. Kalau zong itu ya memang semenjak telur itu nggak ada benih gitu loh kalau zong atau kopong. Tapi kalau kopior ada benih cuman gagal di pengeramannya. Nggak tahu gagal di mananya, yang pasti sudah ada benih gitu loh, janinnya atau embrionya itu nggak hidup, sudah mati tuh. Nah itulah bos-bosku semua yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.